Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ima Inderi, kelas KPI 4D dalam Learning Journal pertemuan ke-8. Halo semuanya, seperti biasa kita akan membahas mengenai apa aja sih yang dibahas dalam pertemuan ke-8 ini. Nah, sebelumnya harusnya emang pertemuan ke-8 itu minggu kemarin, karena kemarin itu tidak diperintahkan untuk membuat learning journal. Jadi learning journal itu pas minggu kemarin. Jadi kemarin itu UTS tidak membuat dan hanya tanda tangan saja, karena UTS-nya itu kan emang take home kan ya. Nah, dalam learning journal pertemuan ke-8 ini yang dihadiri oleh Pak Adi pada jam 4:30 tanggal 24 April 2024, yakni membahas mengulas kembali apa sih artikel dan feature, bagaimana penulisannya, hakikatnya, konsep atau karakteristiknya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Dan Oke, ini sedikit berbeda kan ya. Biasanya minggu-minggu lalu itu dibahas oleh mahasiswanya. Nah, ini kembali dibahas, disampaikan materi oleh dosen kembali, yakni Pak Adi selaku dosen pengampu penulisan berita dan artikel. Nah, dalam minggu ke-8 ini membahas mengenai yang pertama yaitu artikel dan feature. Nah, langsung saja ya ke artikel. Yang pertama kita membahas mengenai artikel, bagaimana sih penulisannya. Nah, yang pertama yaitu hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya ilmiah artikel. Yang pertama yaitu hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya seseorang didasarkan atas kebenaran, logika rasional, dan kebenaran ilmiah yang berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium, hasil ide atau inovasi baru berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah. Teman-teman udah tahu gak sih karya tulis ilmiah? Mungkin teman-teman yang sering mengikuti lomba-lomba KTI ya, karena banyaknya lomba-lomba KTI itu. Nah, KTI atau karya tulis ilmiah itu yaitu berasal dari hasil KTI itu berasal dari hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. KTI itu melalui penulisan karya ilmiah diharapkan penulis dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian kepada orang lain. Konsep dan karakteristik karya ilmiah. Jadi ilmiah merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dari 4 jenis kebenaran ilmiah tersebut. Yang pertama yaitu kebenaran otoriter, yakni kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari pernyataan tokoh yang berkuasa seperti raja, uskup, kepala adat, dan sejenisnya. Dan yang kedua yaitu kebenaran mistik, yakni kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari pernyataan yang terkait dengan kepercayaan dengan hal-hal gaib seperti kepercayaan terhadap para dewa. Yang ketiga yaitu kebenaran logika rasional, yakni kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari kaidah dan prosedur logika formal atau pola pikir rasional manusia. Dan yang keempat yaitu kebenaran ilmiah, yakni kebenaran pengetahuan yang berasal dari gabungan dari suatu anggapan terhadap suatu permasalahan yang kemudian diuji datanya untuk menghasilkan pernyataan ilmiah dengan menggunakan prosedur atau metode ilmiah. Nah, apa sih persiapan yang harus kita siapkan untuk menulis karya ilmiah? Nah, yang pertama yaitu menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis.
yakni hasil penelitian atau non hasil penelitian. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. Jadi kita harus mengidentifikasi, mengobservasi apa sih yang akan kita bahas dalam karya tulis ilmiah ini. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau pustaka atau buku atau apa saja yang akan kita jadikan referensi yang kita butuhkan untuk menulis KTI ini. Dan yang keempat yaitu memahami Rambo, yakni isi dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan yang kelima yaitu memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis dan lain-lain. Nah, jenis karya ilmiah juga penulisan karya ilmiah juga terbagi beberapa jenis, yakni sesuai dengan bentuk karya ilmiah hasil penelitian. Yang pertama yaitu penelitian tindakan, yang kedua yaitu karya skripsi, dan yang ketiga yaitu karya disertasi, yang keempat yaitu karya artikel ilmiah, dan yang keenam yaitu jurnal ilmiah, serta yang terakhir yaitu berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasar hasil riset. Nah, tulisan karya ilmiah non-riset yaitu buku atau bahan ajar, dan yang kedua yaitu artikel teoretik atau konsep, dan yang ketiga yaitu jurnal berupa teoretik atau konsep, dan yang keempat yaitu makalah ilmiah, dan yang terakhir dan sejenisnya. Nah, penulisan karya ilmiah juga terbagi menjadi dua, yakni hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Hasil penelitian yakni skripsi, tesis, dan disertasi, artikel, jurnal, atau makalah. Nah, bukan hasil penelitian yakni seperti artikel, jurnal, maupun makalah yang sering kita buat saat presentasi kelompok begitu. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, adapun teknik menulis karya ilmiah hasil penelitian berdasarkan tingkatan ilmiah dalam hasil analisis kuantitatif. Yang pertama yaitu deskriptif dan preskriptif, yakni diantaranya yaitu deskriptif, hubungan asosiatif atau kecenderungan. Yang ketiga yaitu hubungan korelasional, dan yang keempat yaitu regresif atau prediktif. Adapun susunan karya tulis ilmiah pada umumnya mengikuti 4 pola. Yang pertama yaitu pola penyusunan karya tulis ilmiah, karya tulis hasil eksperimen atau survei. Yang pertama yaitu judul, penulis, dan alamat. Nah, yang harus kita susunan yang harus kita buat saat menulis KTI yaitu kita harus menentukan judulnya apa, penulisnya siapa, dan alamatnya itu di mana. Dan yang kedua yaitu abstrak yang dilengkapi dengan kata kunci, yakni abstrak apa sih yang akan kita awalan, pendahuluan kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu pendahuluan, dan yang keempat yaitu teori atau bila di teori ini tidak wajib ya, tidak dianjurkan. Itu hanya bila diperlukan dimasukkan ke dalam KTI. Dan yang keempat yaitu tata kerja atau bahan dan metode. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, dan kemudian kesimpulan, pernyataan terima kasih bila ingin disampaikan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka mungkin kalau sekiranya ada teman-teman yang menulis KTI, nah daftar pustakanya itu kita misal ada salah satu materi atau bahasan yang kita ambil dari milik orang lain, tulisan orang lain, itu dicantumkan dalam penulisan kita. Penulisnya siapa? Nah, yang ketiga yaitu pola penyusunan karya tulis tinjauan pustaka, rancang bangun, dan bahasa teoritis. Nah, tidak sepenuhnya dapat tidak sepenuhnya dapat dibakukan, dan akan tetap seperti butir satu tanpa kata kerja dan hasil. Nah, adapun format standar karya tulis ilmiah umumnya meliputi pendahuluan, teori, tata kerja, hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Ada 4 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu apa yang akan ditulis atau dilaporkan, dan yang hasil penelitian atau
Jadi yang dilaporkan itu hasil penelitian atau survei, review, laporan teknis, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu media tempat tulisan dimuat, majalah, risalah, bagian dari buku. Dan yang ketiga yaitu pembaca atau audiens. Dan yang keempat yaitu keaslian, beda naskah dengan naskah lain pada subjek yang sama. Nah, berdasarkan 4 hal tersebut yang dapat dengan jelas, jadi yang empat hal yang telah saya bacakan tadi dapat dengan jelas kita tentukan tujuan naskah atau tulisan yang akan dihasilkan, kelengkapan data atau bahan tulisan untuk selanjutnya dituangkan dalam format yang meliputi. Yang pertama yaitu pendahuluan, teori, kata kerja, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, formatnya yaitu format dalam penulisan KTI yaitu singkat, padat, dan jelas. Terus katanya itu terdiri dari 8 sampai 12 kata. Terus jelas dan atau spesifik, mencerminkan isi. Judulnya itu judul yang terlalu panjang diusahakan diperpendek. Jadi harus memang kalau judulnya itu panjang lebih baik pendek ya. Tapi pendeknya itu jelas sesuai dengan isi yang akan kita tulis. Dan yang kedua yaitu bila tidak mungkin dapat ditulis menjadi 2 bagian yaitu judul dan subjudul. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan pembuatan indeks judul hendaklah mengandung 1 atau lebih kata kunci. Terus selanjutnya yaitu penulis dan alamat. Jadi nama tanpa gelar atau pangkat atau jabatan, penulis utama, perencana dan penanggung jawab utama kegiatan, penulis kedua, dan seterusnya. Kontributor utama yang lain cukup dicantumkan dalam ucapan terima kasih. Alamat, jenis, jelas, dan dapat dihubungi. Selanjutnya kita membahas mengenai opini atau picture. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan opini dan picture? Nah, opini yaitu suatu tulisan yang berisi dengan pandangan kita sesuai dengan fakta yang terjadi. Sedangkan picture sama aja, cuman bedanya lebih ke ada kesan atau lebih ke romance gitu ya. Ada kata-kata lebih ke kata-katanya itu lebih ke santai, mendayu-dayu gitu. Nah, opini contohnya itu persoalan di masyarakat. Judulnya itu hampir sama, jadi kita kadang tidak bisa membedakan ya antara opini atau picture. Judulnya itu bisa sama, cuman dibedakan dari isinya itu. Kalau opini itu kita bisa, kalau penulisnya itu ada ya, opini itu hanya bisa ditulis oleh 1 orang, tidak lebih. Kalau picture itu ada penulisnya, cuman bisa lebih dari 2 orang. Nah, apa sih karangan picture? Jadi picture itu suatu karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Terus contohnya itu berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasannya yang saya sampaikan, review yang saya sampaikan terkait learning journal ke-8 ini. Semoga kita dapat bertemu di learning journal selanjutnya. Mohon maaf jika ada pembahasan saya kurang jelas atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di learning journal pertemuan 9. Dadah.